Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku terkasih, salam sejahtera. Selamat malam bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, amin. Dia tetap Allah yang hidup, yang sanggup memberkati, menolong setiap kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang sama Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kita tahu ada kuasa dalam pujian. Sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah yang Kau limpahkan bagi kami Bapa. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Tuhan, terpujilah namamu, kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Melalui ibadah ini, setiap pendengar yang mendengarkan Tuhan, semua diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu, bagimulah segala pujian, hormat dan kuasa kami berikan kepada Yesus Tuhan yang hidup. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama kita sembah Tuhan, katakan Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang besar, yang mengatasi segala hal yang ada
Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau akan bersorak bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Karena Engkaulah Allah sobat kami yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Sama-sama siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya. Oh, sama-sama saudaraku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, ada satu sobat yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, yes. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Tepuk tangan yang meriah bagi Allah Bapa kita di sorga. Dia tetap Allah yang setia kapanpun apapun keadaan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya kuasa Tuhan tak pernah terbatas bagi kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya kuasa-Mu masih tetap sama Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami pasti alami jika kami tetap percaya akan firman-Mu, jika kami percayakan kuasa tetap bekerja bagi kami. Jamah setiap kami yang mendengar, jamah setiap kami yang menyembah, jamah setiap kami yang datang kepadamu saat ini Bapa, dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Bapa. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih buat malam hari ini Kau pertemuankan kami kembali untuk datang di ibadah Lamongan Blessing. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu
urapi setiap kami sehingga pemberitaan firman-Mu malam hari ini dapat kami renungkan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara, puji Tuhan. Kalau malam hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Lamongan Blessing, kita percaya semuanya adalah karena kasih anugerah Tuhan semata. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup yang kita jalani setiap hari ini adalah ibarat seri drama, masalah demi masalah. Hari ini kita menghadapi masalah A, besok kita menghadapi masalah B, dan lusa mungkin bisa menghadapi masalah yang lainnya lagi. Dan bersyukur bahwa Tuhan kita itu adil, karena tidak satu pun manusia yang terluput dari masalahnya. Semua mengalami masalah. Baik orang kaya, orang miskin, orang tua maupun muda, atau pejabat maupun orang biasa, semuanya mengalami masalah. Dan yang perlu kita ingat, saudaraku, adalah bahwa ternyata di dalam setiap masalah atau persoalan hidup yang sedang kita alami, ada rancangan Tuhan di balik semuanya itu. Terutama untuk memberikan kepada kekuatan batin manusia batinia kita. Jadi Tuhan menginginkan bahwa kehidupan kita bukan hanya untuk saat ini, tetapi lebih jauh pada saat yang akan datang, yaitu bersama-sama Dia di kerajaan sorga. Makanya Tuhan lebih mengedepankan kepentingan atau kekuatan manusia batinia kita ini dibentuk dari hari ke hari hingga menjadi sama seperti Kristus Yesus. Namun sayang, pada kenyataannya kita lebih suka atau kita selalu pengen kita lepas dari rencana Tuhan, yaitu kita lebih mengedepankan atau mencari untuk kepentingan manusia jasmani atau laharia kita ini dengan mencari jati diri, yaitu mencapai kesuksesan, mempunyai harta yang banyak, mempunyai uang yang banyak, bahkan jabatan yang setinggi-tingginya. Sehingga tidak heran kalau banyak akhirnya ketika tidak kuat manusia batinianya jatuh ke dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Bisa saja, dan banyak kita dengar orang-orang yang kaya akhirnya bangkrut, justru terlilit utang karena salah dalam pengelolaan keuangan. Dan ada pula orang-orang yang terjerat ke dalam pergaulan bebas atau menjadi pengedar narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Malam hari ini ada berita baik untuk kita semua. Bagaimana ketika kita sedang menghadapi masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap percaya kepada Tuhan dan tidak lari dari masalah yang sedang kita hadapi. Jawabannya, mari kita buka Alkitab kita di 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi 2 Tawarik 15 ayat 7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu,
karena ada upah bagi usahamu. Dan sebagai tema atau judul renungan malam hari ini, saya berikan judulnya, tetap kuat, tetap semangat, karena ada upah menanti kita. Dari ayat yang baru saja kita baca tadi ini, ada 3 hal malam hari ini yang akan kita pelajari. Bagaimana supaya kita tetap tenang, tetap percaya, dan kita tetap kuat atau tidak lari dari masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita ikuti penjelasan sebagai berikut. Hal pertama supaya kita bisa tetap tenang, percaya kepada Tuhan dan tidak lari dari masalah adalah kuatkan hati kita. Jadi hal yang pertama, kita harus menguatkan hati kita. Bagaimana caranya kita menguatkan hati kita? Dengan membangun iman percaya kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi artinya kita harus lebih lagi intim dengan Tuhan daripada hari-hari yang sebelumnya. Supaya kita bisa kuat dalam menghadapi hidup ini. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam kehidupan kita ini adalah mau mengerti tentang rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Hal ini perlu saudaraku, ketika kita mau mengerti kehendak Tuhan, sekalipun ketika masalah itu adalah juga suatu kehendak Tuhan, kita tetap bisa menerimanya dengan lapang dada. Karena kita tahu bahwa masalah juga ternyata Tuhan pakai sebagai pelatihan atau sparring partner untuk kita bisa meningkat dari waktu-waktu sebelumnya. Di mana mungkin kemarin-kemarin kita hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan adanya masalah dan persoalan, ketika kita tetap mau mengerti kehendak Tuhan, bahwa masalah itu pun ternyata ada rencana Tuhan buat diri kita di kemudian hari. Hal yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan hati. Relakan atau berikan kesempatan kepada Tuhan bekerja sebebas-bebasnya. Supaya dengan Tuhan bekerja membentuk kita, kita bisa menjadi manusia yang kokoh dan kuat dan tidak gampang patah semangat atau putus arang saudaraku. Ayat-ayat yang menyertai atau sebagai pendukung bagaimana caranya kita menguatkan hati kita ada tertulis di Mazmur 116 ayat yang ke-10. Mazmur 116 ayat yang ke-10 berbunyi, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Dan yang kedua juga masih artinya adalah tentang Daud di 1 Samuel 30 ayat 6. Ayat-ayat yang kedua ini berbicara tentang Daud. 1 Samuel 30 ayat 6 berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ayat yang bercerita tentang Daud dari Mazmur tadi, Mazmur 116 dan 1 Samuel 30 ayat 6 ini adalah ketika Daud ada saat terjepit, pada saat Daud mengalami masalah dan persoalan yang bagi dirinya itu suatu ancaman. Di 1 Samuel 30 tadi rakyat atau orang-orang yang mendampinginya pulang dari daerah Palestina akhirnya kecewa kepada Daud karena anak dan istri mereka serta harta benda mereka telah dibawa oleh orang Amalek sehingga melampiaskan kekecewaannya rakyatnya hendak melempari Daud dengan batu. Tetapi puji Tuhan Daud mengambil langkah yang baik, dikatakan ayat yang terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan ayat yang selanjutnya Filipi 4 ayat 13
Bagaimana caranya kita menguatkan hati? Bahwa Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus memberikan satu kekuatan kepada orang-orang yang dilayani di Filipi. Walaupun pada saat menulis surat ini Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dia tidak minta dikasihani, dia tidak minta dibelas kasihani. Bahwa dia bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Rasul Paulus yakin dan percaya Tuhan yang dia sembah sanggup memberikan kemampuan kepadanya untuk menanggung segala perkara atau masalah yang sedang dia hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal selanjutnya, bagaimana kita bisa tetap tenang, bisa tetap percaya kepada Tuhan dan tidak lari dari masalah. Kita ikuti penjelasan selanjutnya yang kedua. Adalah demikian. Tetaplah semangat. Saudaraku, semangat adalah satu hal yang muncul dengan tanpa kepura-puraan. Bisa terlihat dari setiap ekspresi atau kehidupan kita sehari-hari. Orang yang semangat bisa terpancar dari setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari. Jadi orang yang semangat itu tidak kelihatan gampang loyo, tidak kelihatan patah semangat atau aras-arasan dan sebagainya. Dan hal yang kedua, ciri orang yang tetap semangat adalah tetap bisa tersenyum dan tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan hal yang ketiga, orang yang semangat cirinya adalah tetap optimis dan bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Jadi saudaraku, untuk bisa seseorang dikatakan semangat, harus ada 3 hal ini yang bisa terpancar dalam kehidupannya. Dan sebagai ayat pendukungnya, bagaimana kita bisa semangat di dalam kehidupan kita hari lepas hari walaupun ada masalah dan persoalan. Amsal 18 ayat 14 berkata demikian. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat ini berkata bahwa hanya orang yang bersemangatlah yang bisa menanggung penderitanya. Tetapi orang yang sudah aras-arasan pasti akan menjadi loyo atau kalah dengan masalah dan persoalan. Hal yang kedua, bagaimana ciri orang yang bersemangat? Di Amsal 17 ayat 22. Ini ayat yang sudah sering kita baca dan saya percaya kita bisa hafal di luar kepala. Ayat ini berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi orang yang bersemangat bisa tetap tersenyum karena kita bisa melihat ada hati yang gembira yang keluar dari setiap aktivitasnya. Hanya orang-orang yang punya hati gembira yang bisa tetap semangat. Dan ayat yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap semangat? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ini adalah juga tulisan Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus. Berkata demikian, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar, memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Rasul Paulus yakin dan percaya bahwa masalah-masalah atau pencobaan yang terjadi dalam kehidupannya
hanyalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan. Dan dia yakin bahwa Tuhan yang setia dan adil itu tidak akan membiarkan, bahkan akan memberikan jalan keluar pada saat kita ada dalam masalah. Jadi hal yang kedua, bagaimana kita bisa tetap semangat, bagaimana kita bisa tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan dan tidak lari dari masalah. Tetaplah semangat. Hal yang ketiga yang kita dapatkan dari ayat 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 tadi, supaya bisa kita tetap tenang, percaya kepada Tuhan dan tidak lari dari masalah. Hal yang ketiga harus kita yakini, ada upah sedang menanti kita. Saudaraku, berbicara dengan upah, saya yakin dan percaya setiap kita akan senang apabila mendapat upah. Tetapi dalam renungan malam hari ini, saya tidak sekedar hanya menekankan upah yang didapat, seperti misalnya kalau kita bekerja di perusahaan, pada akhir bulan setelah kita bekerja 1 bulan, pasti kita akan mendapat upah atau gaji. Atau sebagai seorang aparat negara, ASN misalnya, ketika dia sudah bekerja 1 bulan, nanti di awal bulan dia akan mendapat upah. Saudaraku, tidak sekedar seperti upah yang saya katakan tadi. Upah yang di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7, lebih daripada itu, bahwa Tuhan memberikan kepada kita satu upah, yaitu pembentukan karakter yang kuat dan kokoh serta tahan uji. Jadi saudaraku, sekalipun ada upah, ketika kita tidak kuat karakter kita tidak bisa kokoh dan tidak tahan uji, saya percaya upah itu akan sia-sia saja untuk kita miliki. Karena itu orang yang akan mendapat upah adalah orang-orang yang bisa bekerja dengan baik dan bisa melewati masalah atau proses pekerjaan itu dengan baik, tahan uji, pasti akan mendapat upah dari hasil pekerjaannya, saudaraku. Jadi untuk mendukung pembentukan karakter supaya bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam menghadapi masalah, dan kita yakin ada upah yang akan kita dapatkan, tetapi Tuhan menginginkan karakter kita yang kuat, karakter kita yang kokoh dan tahan uji. 1 Korintus 3 ayat yang 14 berkata demikian. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Artinya seseorang yang bisa melewati pekerjaan dengan baik, yang tahan uji, itulah yang layak mendapat upah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi di 1 Korintus 15 ayat 58 ini Rasul Paulus menekankan kepada kita semuanya tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan kita dengan pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia, pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Dan yang lebih jelas lagi dari bagaimana orang supaya tetap tenang, bisa percaya kepada Tuhan dan tidak lari dari masalah, karena ada upah. Di Roma 5 ayat 3 sampai 5 sangat jelas dikatakan di situ. Roma 5 ayat 3 berkata,
Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ayat 3 ini mengajarkan kepada kita bermegah di dalam kesengsaraan. Artinya bukan kita menganggap enteng tentang masalah atau persoalan yang sedang kita ada. Tapi kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Karena ada Tuhan yang memberikan kepada kita perlindungan, penyertaan. Sehingga kita bisa tetap tekun menjalani masalah. Ayat 4 dari Roma 5 ini berkata demikian. Dan ayat yang keempat berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roma 5 ayat 3 sampai 5 ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak perlu kita ragu atau menjadi orang-orang yang patah semangat dalam menghadapi masalah. Tetapi kita harus bisa tetap mengalami masalah dan persoalan dengan percaya kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa di dalam Roma 5 ayat 3 ini bahwa kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari 3 hal yang sudah saya jelaskan tadi. Inilah yang menjadi kekuatan kita bahwa di dalam masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita seharusnya bisa tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan dan tidak lari dalam masalah. Tapi mari kita nikmati proses dari bagaimana masalah itu, karena kita tahu bahwa dalam proses atau hal yang sedang kita jalani itu tadi, bahwa Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita menjadi manusia yang kuat dan manusia yang kokoh. Karena itu sebagai akhir dari renungan pada malam hari ini, ada kesimpulan dari yang bisa kita dapatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan yang pertama yang bisa kita harus renungkan dalam hidup kita ini, apapun yang kita alami saat ini, tetaplah mempunyai semangat hidup dan kita jangan goyah. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalamnya nama Tuhan Yesus Kristus ada dan beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Hal yang kedua, sebagai kesimpulan, sampai berapa seripun masalah yang harus kita hadapi dalam hidup ini, tetaplah kita bisa menikmati prosesnya. Artinya jangan lari dari proses yang sudah Tuhan tentukan, supaya kita bisa menikmati ending atau akhir dari proses yang sedang Tuhan lakukan kepada diri kita. Dan yang ketiga, sebagai kesimpulan, hidup bukan karena jasa, hidup bukan karena hebat, hidup bukan karena mampu, tetapi kita hidup karena kasih anugerah Tuhan semata-mata. Saudaraku, demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan
untuk kita pada malam hari ini. Dan biarlah melalui renungan yang cukup singkat ini, kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita dalam menghadapi masalah terutama pada saat-saat sekarang, di saat COVID yang belum berakhir ini, kita tetap bisa tenang, bisa tetap percaya dan tidak lari masalah. 3 hal tadi, yang pertama kuatkan hati, tetap semangat karena ada upah menanti kita. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan kepada kita. Selamat beribadah, sukacita selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, malam hari ini kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 yang berkata, supaya kami tetap menguatkan hati kami, supaya kami tetap semangat, karena kami tahu ada upah menanti kami Tuhan. Karena itu biarlah renungan yang cukup singkat ini membawa kembali kepada kami wawasan bahwa hidup kami bukanlah hidup hanya untuk sekarang ini, tetapi hidup ke depan, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Engkau di sorga Tuhan. Karena itu pakai setiap kami untuk menghayati atau merenungkan kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah kami tidak puas sebagai pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami sebagai pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami telah belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan terima berkat pada saat ini sama-sama. Kita percaya Tuhan tetap setia bagi kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Katakan tak pernah, saudara, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya.
Sebagai akhir dari ibadah kita malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.